seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Shalom jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Happy Sunday, God bless you! Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, GB House of Praise dan GB Widuri. Saya percaya dahsyat dan luar biasa, yang percaya katakan amin. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan dapat menjamah kita, memulihkan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Mari puji Dia Bapak Ibu Saudara, bersama-sama bersuka cita. Haleluya, yeah, yeah, yeah. Mari puji Dia dengan bersuka cita dan dengan iman. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah katakan amin. Sekali lagi katakan haleluya. Mari katakan dengan iman, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan pada hari ini, karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada ketenangan dan ada kekuatan. Eri bisa kata karalabaya shandaralaba karalabana. Mari katakan pada Tuhan,
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan,
Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami tenang bersama-Mu dalam hadirat-Mu, dalam naungan sayap-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami tenang bersama-Mu. Oh, Shananamaya se, Urianamaya namo, Shirivinanana, Oriananamo. Haleluya. Oriananalamaralamaralama, Hinaralamaralamaralama. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, dan angkat tangan sembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dan berkata Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, yang membawa kami terbang lebih tinggi, mengatasi badai, mengatasi gelombang. Bersama-Mu Tuhan, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami, Allah penghibur kami. Kami tenang bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Mari terus sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak, oh disembah. Hirabash antara la bara la bara la mo, Huriandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara, Hirana la bara la bara la bara la bara la bara la bara, Oriandara la bara la bara la bara la bara la bara, Sedebera la ba 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 ba, Huriandara la bara 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 la bara, Oriandara la bara la kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Allah yang hidup, yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan, yang memberi kemenangan bagi kami.
Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil Dia Yesus. Panggil Kau Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan dengan iman, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Mari angkat tanganmu, panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil dia Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sedebera la la ba la la ba la la ba la. Oriandara lama ya shandara lala, sedebera la 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 la. Oriandara lama ya shikerebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora bara la ya shandara la bara 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 la bara. Hidara la bara 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 la bara. Sedebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, riandara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Sungguh hanya Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan tidak ada Allah yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami. Bahkan Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dalam situasi kondisi apapun. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau berjanji, Kau menyertai, Kau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kelegaan dan Kau memberikan pengharapan baru dan kemenangan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih buat hadirat-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, biar setiap firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kira labaya shika labaya sanda, ora labaya shika labaya sande. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa menyaksikan bahkan mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Walaupun melewati keadaan yang tidak mudah, walaupun melewati keadaan yang sangat sulit, kami percaya kami akan tetap terus bertahan. Bahkan kami akan keluar sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai pengharapan yang baru di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan melalui firman Tuhan itu yang menguatkan iman kami. Bahkan melalui firman Tuhan itu yang akan menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkannya oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Hamba percaya pada saat firman ini dibagikan, banyak orang yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita tetap harus berpikir secara positif
Walaupun keadaan mungkin di depan mata kita itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap tenang. Kita harus tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semuanya ini saya mau katakan pasti akan berlalu. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya tentang kesembuhan ilahi, bahwa di mana kesembuhan ilahi itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Kalau kita berdoa buat orang lain dan orang lain itu sembuh, bukan berarti itu karena kita, tapi itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memakai kita sebagai alatnya untuk kita bisa menyembuhkan orang lain. Dokter atau obat-obatan itu semuanya hanya alat, hanya sarana, hanya perantara untuk kesembuhan kita. Tuhanlah yang menggerakkan, bahkan Tuhanlah yang memakai kita untuk kesembuhan kita ketika kita sedang saat-saat ini mengalami masalah pergumulan, bahkan sakit penyakit. Saya tahu berapa banyak daripada jemaat para pengerja yang sedang mengalami sakit penyakit, yaitu mengenai COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, dengan adanya COVID ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu itu rentan loh. Kita ini rapuh loh. Coba lihat saja manusia, mau sehebat bagaimanapun juga, mau sekaya apapun juga, mau sepintar apapun juga, mau seganteng apapun juga, secantik apapun juga, begitu kena COVID-19 ini, mereka semuanya tidak berkutik sama sekali. Coba lihat, COVID ini sudah melanda seluruh dunia. Dan kalau ada lagi penyakit yang lebih parah dari COVID-19 ini, saya rasa dunia ini akan ambruk Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita bisa melihat betapa rentannya manusia. Begitu rentannya ekonomi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu saudaraku, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Supaya manusia hari-hari ini boleh sadar bahwa hidup ini sangat rentan, bahwa hidup kita ini sangat rapuh. Oleh karena itu kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi mengandalkan yang lainnya. Kita nggak bisa lagi mengandalkan atasan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang kaya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan siapapun juga, kecuali kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ini hanya hidup sementara di dalam dunia ini. Bahkan kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita saat-saat ini untuk kita bisa pulang ke rumah Bapa. Bagi orang yang percaya, dengan semuanya ini yang terjadi hari-hari ini, itu mengingatkan kita kepada manusia bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan untuk mengingatkan kepada kita, untuk kita bisa buka telinga kita, membuka pengertian kita, menyadari bahwa betapa rentannya dan rapuhnya kehidupan ini. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, dunia ini itu bukan rumah kita selamanya. Oleh karena itu saya berharap setiap kita mau bertobat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan mau baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bahkan mengalami proses perubahan supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 30a Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Yang percaya katakan amin. Yang sedang sakit kau berkata, katakan amin. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu
dan aku akan mengobati setiap luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan akan beri kesembuhan yang sempurna dalam kehidupanmu. Yeremia 33 ayat 6 dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan sesungguhnya akan mendatangkan kepada kita kesehatan yang sempurna, mendatangkan kepada kita kesembuhan yang sempurna. Dan dikatakan di sini bahwa aku akan menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit hari-hari ini, jangan patah semangatmu, jangan patah imanmu. Tetap percaya bahwa Yesus dialah Allah di atas segala Allah, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita semuanya. Oleh karena itu, jika Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya buat kita, lalu apa yang akan menjadi kekhawatiran buat kita? Hadapi Bapak Ibu Saudara. Memang gak mudah. Mungkin ada yang berkata, Bapak ngomong gampang. Enggak Bapak Ibu Saudara, saya enggak main asal ngomong, tapi saya percaya dengan iman saya. Setiap apapun juga pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Tuhan yang akan menolong hidupmu, Tuhan yang akan berperang untukmu, bahkan Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Oleh karena itu, dalam menghadapi COVID-19 ini, kita harus belajar tenang. Kita harus belajar sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pikiran kita tidak boleh ada yang negatif, tidak boleh ada yang hal-hal yang tidak. Kita harus selalu berkata, aku pasti disembuhkan Tuhan, aku pasti dipulihkan Tuhan, aku pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yakobus 5 ayat 15a berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Saya berharap, saya mohon kepada kita semuanya, baik dari gembala, wakil gembala, seluruh koordinator yang ada, baik itu pengerja, para aktivis, para pendoa, guru-guru sekolah minggu, jemaat di GBI House of Praise dan GBI Widuri, biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bahkan kita saling membantu satu dengan lainnya. Inilah saatnya untuk engkau membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan engkau sungguh-sungguh mengasihi sesamamu manusia. Inilah saatnya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dialah sumber kesembuhan dalam hidup kita semuanya. Nggak ada yang lain. Obat-obatan itu hanya membuat kita menjadi sarana untuk menjadi sembuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang sesungguhnya menyembuhkan adalah Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara, belajar seperti perempuan pendarahan ini Bapak Ibu Saudara. Asalku jamah saja jubahnya, asal aku jamah Tuhan. Dalam setiap doa-doaku, dalam setiap pergumulan hidupku, atas aku ketemu sama Tuhan, aku percaya seberat apapun juga penyakitku, Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkannya. Tuhan pasti sanggup untuk mengubahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan loyo, jangan patah semangat.
Tetap berharap terus sama Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku butuh Engkau dalam hidupku. Aku butuh kesembuhan yang Kau berikan dalam hidupku. Dan aku percaya aku pasti akan sembuh. Dalam Markus 5 ayat 25-34 membuktikan bahwa kuasa Kristus itu melebihi dari segala dokter yang ada di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Percayalah kepada Tuhan ketika kita sakit dalam penyakit kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkanmu. Virus ini tidak akan merenggut nyawamu. Virus ini akan membuat engkau makin dekat dengan Tuhan. Membuat engkau semakin mengerti bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang ada. Dia ada di sampingmu Bapak Ibu Saudara. Dia akan membela engkau. Dia akan menuntun engkau. Bahkan oleh kuasa bilur-bilurnya, Dia akan menyembuhkan engkau. Carilah yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Cari Tuhan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Entah engkau bisa dalam doa pagimu, mesbah keluargamu, cari Tuhan. Hari-hari ini saya mau tekankan semuanya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi kita bermain-main lagi dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk mencari Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Barulah Anda akan pergi berusaha ke dokter atau ke rumah sakit, ke puskesmas, bahkan minum obat-obatan secara medis. Percayalah, dokter dan obat-obatan secara medis hanyalah perantara dari tangan Tuhan yang menolong kesembuhan kita. Karena sumber kesembuhan itu hanyalah pada Dia yang punya langit dan bumi ini. Dia berfirman bahwa dalam Maleakhi 4 ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Tetapi kamu yang takut akan namaku, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Apa yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan keluar sebagai pemenang. Dan kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas dari kandangnya. Ada sukacita. Ada damai sejahtera dalam kehidupanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala sakitmu. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Bahwa Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Maka itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Baik itu yang sengaja aku perbuat maupun yang tidak Tuhan. Biar aku boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahanku Tuhan. Aku percaya aku pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena aku percaya Dialah yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Begitu banyak bukti di dalam firman Tuhan bahwa kesembuhan hanyalah dari Dia. Asalkan kita percaya dan kita berserah sepenuhnya kepadanya. Dan kita hanya berseru dan hidup dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupanmu. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau berpanjang-panjang karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biar itu semuanya boleh dimeteraikan.
Setiap orang yang meminum perjamuan kudus ini, mereka akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak-Bapak Saudara, saya berharap setiap kita tetap berpikir yang positif. Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam menghadapi badai dalam kehidupan kita, kita belajar untuk tetap tenang. Bahkan kita belajar untuk tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan kita belajar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan semuanya itu saya percaya akan berlalu dalam kehidupanmu. Bagi engkau yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga, tetap minum vitamin, tetap berolahraga, tetap berjemur di matahari, supaya engkau tetap sehat dan engkau bisa melayani Tuhan kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akhiri firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mungkin ada yang sakit pada saat ini. Angkat tanganmu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Ora labaya shika labaya sanda. Kira labaya shika labaya sandara labaya labaya. Ora labaya sandara labaya shika labaya labaya labaya. Tuhan, Engkau yang melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat-saat ini Tuhan, di mana mereka sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, secara khusus buat mereka yang mengangkat tangan mereka. Biar belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami ya Tuhan. Oh, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oleh kuasa bilu-bilunya Engkau akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, kesehatan yang baru Tuhan. Kau memakai dokter dan obat-obatan minum yang menjadi kekuatan, kesehatan yang baru dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba perkatakan segala virus itu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa atas hidup kami. Hidup kami hanya dikuasai oleh firman Tuhan. Hidup kami hanya dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri, yang menaungi kami, yang membentengi hidup kami. Tutup bungkus setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan. Dari gembala, wakil gembala, dan seluruh koordinator yang ada, bahkan dari jemaat-Mu, seluruh jemaat GBI House of Praise, GBI Widuri, Tuhan berkati Tuhan. Tutup bungkus oleh perlindungan kuasa darah-Mu Yesus, daripada serangan-serangan si jahat Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan memuliakan nama-Mu Bapa. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, banyak yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan iman kami Tuhan. Biar kami boleh berpikir secara positif di hadapan Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, biar kita boleh memakan dan meminumnya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Oh ralabaya shika labaya sanda, kira labaya shika ralabaya labaya labaya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Biar kami boleh layak Tuhan mengambil perjamuan kudus ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang mengalami masalah Tuhan jamah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralabaya shika rabaya sanda, kira labaya shika ralabaya labaya labaya labaya. Oh ralabaya shanda ralabaya labaya. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, Tuhan sendiri yang memetraikan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Memetraikan setiap kesembuhan demi kesembuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita ucapkan syukur dengan suara yang nyaring dan jangan berdiam diri. Oralabaya shikalabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesehatan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Buat kasih anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oralabaya shikalabaya. Oh ralabaya shikara labaya labalabalabalabalabalabalabalaba syandara labalabalabalabalabalaba. Oh ralabaya syandara labalabalabalaba. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur yang Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami akan siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kira labaya shikya labaya sanda. Kura labaya shikya labaya sandi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu, apapun yang kau lakukan berhasil untuk pemulihan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang limpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan.
bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.